Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 tahun 2021 melonjak hingga 7,07%, di mana PDB produk domestik bruto Indonesia didominasi konsumsi rumah tangga yang mencapai 57,23%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 4 dalam mata kuliah teori ekonomi makro. Di sini kami akan presentasikan sekaligus menjelaskan hasil PowerPoint kami yang telah kami buat yang berjudul mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam PowerPoint kali ini kami mengambil pokok-pokok pembahasan seperti pengertian pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir adalah metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Di mana dalam pembahasan kali ini pastinya tiap-tiap pembahasan akan dibahas oleh masing-masing teman pokok saya, yaitu Nur Hasfadianti, Nabila Alaini Nur Sahra, Amelia Yanti Asis, saya sendiri Ahmad Ramka Hamid, Muhammad Haikal, dan Ramadan. Tanpa berbasa-basi lagi dan tanpa menunda-nunda waktu, mari kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Halid, ingin menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu, berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Selain itu, teori klasik yang dijelaskan Adam Smith, teori ini menyatakan pertumbuhan ekonomi karena bertumbuh pada pertumbuhan penduduk. Teori neoklasik dijelaskan oleh Joseph Schumpeter. Pada teori ini terjadi jika para pengusaha mengadakan inovasi dan kombinasi baru atas investasi atau proses produksinya. Makasih. Baik, selanjutnya saya Nabila Alaini Nur Zahra akan menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori non-klasik atau dikenal juga sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow-Schwann, karena mulanya diperkenalkan oleh Adam Smith dan kemudian ditemukan kembali oleh Robert Solow dan T.W. Schwann. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang kedua, teori klasik yang telah berkembang mulai dari abad ke-18, yang pencetusnya merupakan tokoh terkemuka bernama Adam Smith yang menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Konsep ini kemudian disanggah oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah sehingga berdampak pula pada turunnya upah kerja. Teori ekonomi klasik lahir sebagai tonggak pertama dalam pemikiran ilmu ekonomi yang digunakan sebagai suatu disiplin ilmu. Teori tersebut muncul karena adanya kelemahan dan kekurangan dari teori ekonomi sebelumnya. Nama saya Nur Hasfadianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi, yaitu teori yang ketiga, teori historis. Teori historis ini telah dikembangkan oleh beberapa para ahli. Mereka mengemukakan pendapatnya masing-masing dengan pandangan yang berbeda-beda, tetapi sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori historis ini adalah
Yang pertama Friedrich, kedua Karl Bucher, ketiga Werner Sombar. Teori historis menitik beratkan pada proses perkembangan perekonomian masyarakat mulai dari tahap prasejarah hingga tahapan industri, masyarakat dunia, dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Di sini saya akan menjelaskan teori historis menurut para ahli. Yang pertama yaitu Friedrich. Friedrich menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan pada teknik produksi dan mata pencaharian penduduknya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi manusia dibagi menjadi 4, yaitu masa berburu dan mengembara, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, serta masa kerajinan industri dan perdagangan. Sementara itu, Karl Bucher mendefinisikan pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada hubungan produsen dan konsumen. Teori pertumbuhan ekonomi yang ia kemukakan dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama rumah tangga tertutup, kedua rumah tangga kota, ketiga rumah tangga bangsa, dan yang terakhir ada rumah tangga dunia. Di masa rumah tangga tertutup ini, masyarakat hanya memproduksi barang untuk kebutuhan mereka sendiri. Kecepatan pertumbuhanlah yang mendorong mereka untuk melakukan perdagangan di masa rumah tangga tertutup, rumah tangga kota. Kemudian di tahap rumah tangga bangsa, beberapa barang tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh kota-kota tertentu. Akhirnya terjadilah perdagangan antar kota. Dan yang terakhir ada tahap rumah tangga dunia. Di sini teknologi telah memungkinkan masyarakat untuk melakukan perdagangan antar negara. Kemudian yang terakhir menurut Werner Sombar, bahwa teori historis ini memiliki teori pertumbuhan ekonominya sendiri. Ia membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 4. Yang pertama yaitu prakapitalisme, kedua kapitalisme madya, dan yang ketiga kapitalisme raya. Dan yang terakhir ada kapitalisme akhir. Di masa prakapitalisme, manusia belum mengenal paham kapitalis karena masih bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Di tahap kapitalisme dia ini barulah mereka mulai mengenal uang dan menumpuk kekayaan. Masuk ke tahap kapitalis raya, kaum kapitalis atau pemilik modal bermunculan dan manusia diarahkan untuk memperoleh untung sebesar-besarnya. Dan di tahap yang terakhir yaitu kapitalis akhir. Kesenjangan antara kaum kapitalis dan kaum buruh melahirkan kaum sosialis untuk mewujudkan kemakmuran bersama dan rumah tangga dunia. Baik, perkenalkan nama saya Rahmadani. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sesuatu yang berasal dari alam, mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sumber daya alam sendiri terbagi menjadi 2 jenis, di antaranya satu, sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, teknologi. Pada level ekonomi makro, perkembangan teknologi berfungsi dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, serta mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi. Perkembangan teknologi informasi juga secara tidak langsung akan memperkuat daya saing suatu negara dalam membangun perekonomiannya. Perusahaan-perusahaan di dalamnya kemudian dapat meningkatkan pendapatan nasional yang nantinya dapat digunakan sebagai penunjang kesejahteraan para penduduknya. Karenanya, perubahan teknologi akan menaikkan produktivitas sumber daya manusia, modal, hingga faktor produksi lainnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selanjutnya yaitu faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penyebab besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara.
politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil, serta pemerintahan yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Itu aspek sosial kehidupan masyarakat seperti tingkah laku, sikap, motivasi kerja, pandangan masyarakat atau kelembagaan masyarakat, tertib hukum dan susunan serta peraturan dan pelaksanaan hukum perundang-undangan juga merupakan salah satu faktor yang keliru jika dilaksanakan untuk laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara, sehingga tidak mendukung laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Karenanya, hukum seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan tertib. Selanjutnya adalah akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam suatu waktu tertentu, maka stok modal juga bisa disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Kaitan antara akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dan angka pembentukan modal bruto atau investasi bruto, dikurangi depresiasi. Yang keduanya berada dalam cakupan komponen produk domestik bruto atau PDB. Dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, meningkatnya tingkat tabungan akan mempengaruhi juga lebih banyaknya tingkat investasi, sehingga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dalam suatu negara menjadi lebih tinggi dalam jangka waktu yang menengah dan pendek. Baik, perkenalkan nama saya Melia Ujianti Aziz. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang terakhir, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Dia berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya, seperti teknologi maupun modal, karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. Sumber daya manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlah, namun lebih kepada efisiensinya. Dalam mendorong sumber daya manusia dapat bekerja secara efisien, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, motivasi sumber daya manusia. Memberikan motivasi kepada sumber daya manusia adalah salah satu hal yang wajib dilakukan. Perubahan dan perkembangan tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran dari masing-masing pihak. Yang kedua, sesuaikan pekerjaan dengan kemampuan dan minat sumber daya manusia. Kinerja sumber daya manusia akan kurang produktif jika menerima tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Karenanya harus pintar-pintar dalam memilih dan menentukan posisinya sesuai dengan kemampuan dan ketertarikannya terhadap sesuatu. Yang ketiga, program pelatihan. Memberikan program pelatihan kepada sumber daya manusia juga akan membantu meningkatkan skillnya. Program pelatihan juga harus disusun dengan baik dan harus tepat sasaran serta sesuai dengan data yang valid. Berdomanan pada data yang valid kemudian akan menghasilkan output yang optimal. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kinerja sumber daya manusia secara berkala. Dalam mengontrol kinerja sumber daya manusia dalam periode yang ditentukan, diperlukan adanya evaluasi agar mereka mawas diri dan berusaha memperbaiki dan meningkatkan pekerjaannya untuk mempertahankan posisi yang dimiliki. Baik, selanjutnya saya Nabila Leni Zahra akan menjelaskan salah satu dari dua metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu produk nasional bruto, sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam satu tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negara. Artinya, pendapatan warga Indonesia yang berada di luar negeri juga dihitung ke dalam gross national product, sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di dalam Indonesia tidak termasuk dalam gross national product. Pendapatan yang termasuk dalam gross national product atau GNP juga merupakan produk barang jadi yang dilihat dari harga pasar yang berlaku pada periode yang akan dihitung.
Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan PNB atau Gross National Product adalah dengan cara membandingkan Gross National Product pada periode tahun ini dengan Gross National Product pada periode sebelumnya. Misalnya, jika ingin mengetahui persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, maka kita harus mengetahui berapa GNP yang didapat Indonesia di tahun 2020 dan GNP pada tahun 2009. Perkenalkan, nama saya Nur Haspadanti. Di sini saya akan menjelaskan metode pengukuran pertumbuhan ekonomi yang kedua, yaitu produk domestik bruto atau gross domestic product. Jika produk nasional atau PNB atau gross domestic product GNP dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dan penghasilan yang didapat oleh warga negaranya dimanapun ia berada, maka produk domestik bruto PDB atau gross domestic product GDP didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Rumus menghitung pertumbuhan ekonominya pun hampir sama dengan menggunakan Gross National Product atau GNP, di mana dilihat perbandingan antara Gross Domestic Product GDP di periode tersebut terhadap Gross Domestic Product GDP di periode sebelumnya. Misalnya, ingin mengetahui presentasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, maka perlu memiliki data Gross Domestic Product GDP di tahun 2020 dan Gross Domestic Product GDP di tahun 2019. Yang memang itu adalah esensial. Dalam kuartal 2 2021, berdasarkan monitor Kementerian Perdagangan, pertumbuhan ekspor impor pada kuartal 2 menopang pertumbuhan ekonomi kuartal saat ini, di mana ekspor non-migas tumbuh 54,29% dan migas tumbuh 87,12%. Sementara impor non-migas tumbuh 39% dan migas 191%. Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi menyampaikan, penguatan impor selaras dengan terjadinya peningkatan perekonomian di dalam negeri pada kuartal 2 tahun ini. Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini tidak lepas pada beberapa negara mitra dagang penting. Kasih itulah presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Saya perwakilan dari kelompok 4. Memohon maaf jika ada kesan kata atau kekurangan materi dari hasil presentasi kelompok kami. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.